Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kalau saya hanya bisa menuntut ilmu secara online? Tidak bisa hadir ke majelis ilmu, saudaraku. Sehari itu 24 jam. Seminggu itu 7 hari. Sebulan itu 30 hari. Atau 29 hari. Atau 28 hari. Tidak ada satu hari pun engkau bisa hadir ke majelis ilmu. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Apa yang menghalangi kita? Sampai seperti itukah dunia membelenggu kita? Sampai tidak bisa kita hadir ke majelis ilmu sekali seminggu saja. Sekali 2 minggu saja. Sekali sebulan lah. Ya Allah. Tidakkah engkau tahu bahwasanya ketika engkau berjalan ke majelis ilmu itu, maka engkau berada di jalan Allah? Orang yang keluar menuntut ilmu itu, berjalan menempuh jalan untuk menuntut ilmu itu, maka dia itu sedang berada di jalan Allah. Dan orang yang berjalan ke majelis-majelis ilmu itu, Allah mudahkan jalan dia ke surga. Kenapa begitu? Karena akan berat pergi ke majelis ilmu itu. Yang saya pahami tidak termasuk majelis ilmu online di situ. Bisa sambil baring di tempat tidur, buka baju. Mungkin pakai kolor aja dia. Dengarkan kajian di situ. Atau dia sambil masak, dengarkan kajian. Atau dia sibuk dengan yang lain di hidupkannya. Kalau ke majelis ilmu, dia harus pakai pakaian yang rapi. Dia harus persiapkan diri dia. Bismillah. Dia harus menempuh jarak. Dia harus mengorbankan waktu. Dia harus mengeluarkan ongkos. Dia masuk masjid. Sholat dia 2 rakaat. Duduk dia di masjid. Subhanallah. Maka tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Media online itu media yang bermanfaat untuk menuntut ilmu. Bisa. Itu alternatif. Dan tidak kita larang. Saya tidak mencela Anda menuntut ilmu dari media online, silahkan. Tetapi sangat kita sayangkan. Apabila kita hidup 24 jam dalam sehari. 7 hari dalam sepekan, 28 atau 30, 29 atau 30 hari. Dalam sebulan, tidak ada satu hari pun kita sekalipun bisa ke majelis ilmu. Sekeras apa hati kita? Sesibuk apa dunia kita? Subhanallah. Harus kita menangis pada diri kita. Kalau bisa seperti itu. Maka wahai saudaraku, saya panggil, saya ajak, saya himbau, ayo datang ke majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu Anda akan didoakan oleh malaikat. Anda akan mendapatkan rahmat dari Allah. Dosa-dosa diampuni. Ketenangan diberikan. Di majelis ilmu itu, kalaupun tidak ada kita paham apa yang dikaji, dijelaskan oleh ustadz itu, tidak enak penjelasan ustadz itu, payah, berbelit-belit, pembahasannya berat. Tetapi kita sudah dapat keberkahannya. Sudah dapat keberkahan, ketenangan, keteduhan itu sudah dapat kita. Di majelis Imam Ahmad itu, lebih dari 5.000 orang yang hadir. Di majelis Imam Ahmad. Lebih dari 5.000 orang. Yang mencatat dari 5.000 orang itu hanya sekitar 500 orang. Selebihnya apa yang mereka pelajari? Adab, akhlak. Itu yang dia pelajari. Mereka duduk, mendengar, dia lihat adab Imam Ahmad, dia lihat akhlaknya. Ya karena nggak bisa memaksakan. Bapak-bapak kita paksakan pula. Mana buku? Kok nggak nyatat? Kok nggak ini? Nggak bisa. Di majelis Imam Ahmad saja dari 5.000 hanya 500-an. Itulah mungkin murid-murid utama dia. Yang lainnya apa? Duduk mendengar. Mendapatkan keberkahan. Mendapatkan manfaat. Dia dengar orang bertanya. Oh itu. Dia dengarkan ustadznya berdiskusi, berdialog. Oh dapat dia manfaat. Kemudian dia lihat akhlak, adab. Dapat dia manfaat. Ini dia keutamaan majelis ilmu. Jangan sampai merugi, tidak pernah ke majelis ilmu dalam hidupmu, wahai saudaraku, wahai saudariku. Atur waktumu. Atur waktumu. Ya. Karena Rasulullah SAW mewajibkan kita menuntut ilmu. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk hadir ke majelis ilmu. Jangankan kita, malaikat-malaikat itu ada yang tugasnya memang mencari majelis ilmu. Malaikat-malaikat itu sayyahin namanya. Mereka berjalan di muka bumi ini mencari majelis ilmu. Apabila dia dapatkan majelis ilmu, dia panggil malaikat-malaikat lainnya. Ayo, ini yang kita cari. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Kalau kalian ada melihat majelis ilmu,
maka masuklah di situ dan teguklah sepuasmu. Nah, irtawu itu meneguk, menghirupnya, puas-puaskan di situ. Diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wahai saudaraku, boleh menuntut ilmu di media online, tetapi tetap hukum asal menuntut ilmu itu duduk di hadapan guru. Ambil langsung dari mulutnya. Dengar dan simak. Disitulah keberkahan yang sesungguhnya. Online itu ketika kita betul-betul nggak bisa. Setelah kita berusaha memang nggak bisa, itu solusinya, alternatifnya. Ya.